sekarang aja tiap malam satu, makanya rugi ya gak mau ngaji ya. Setiap malam satu ngaji kita taklim malam satu itu kehebatannya apa Bu? Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada nggak orang yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat ya? Terawih ke 23 udah mendapat impotan, apalagi imamnya lemot ya. Kotak amal penuh sama surat kain. Kemudian Muhammad kedua DKM, tolong dong pesan ini jangan dipakai imam. Jalan tangan. Ya, Masya Allah, yang cebut aja dong. Sajena, Bapak jangan, jangan begak pula. Ikutinnya, apalagi 1000 rakaat, tapi ini duduk di sini lebih hebat pahalanya kata Nabi dari 1000 rakaat salat sunnah. Masya Allah, kalau kita pahala begitu. Yang kedua, duduk di sini majelis taklim setiap malam satu kita keliling dari grup 1, grup 2 dan seterusnya. Apa kata Nabi? Lebih hebat pahalanya dari menjalankan 1000 orang jenazah. 1000 orang disolatin dalam satu kali. Ada nggak orang yang setua ini pernah nyolatin 1000 jenazah? Pak Mario kayaknya mah belum ratusan, puluhan belasan kayaknya mah belum. Ya, Pak Eko, Pak Pangan, kenapa orang yang matinya jarang? Kalau seminggu sekali makali, repot tuh sudah jahilnya. Cuma tahlil, sering tahlil, apa di Ustaz. Ya, tapi kalau di kampung banyak orang mati, ada mau Ustaz, gemuk. Tahlil tiap malam berkakak dapat, belum ngaji di kuburan. Ya, sekali tahlil cepet, rokok Samsu. Yang mati orang kaya, yang miskin, jiko. Amplopnya goceng. Biasanya Ustaz pilih-pilih itu kalau Ustaz PA tadi. Dia orang kaya mati banyak duitnya, buahnya enak, amplopnya tebal, rokoknya disalsu. Tahlilnya gimana? Aqul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai 100, sampai 150. Gila nabi sih nenek-nenek kagak gablek. Lampunya dia di bawah, pengen tidur. Mandi sama orang mana kali yang tahlil. Ustaznya dia juga itu yang pimpin. Masya Allah. Gila nenek-nenek kagak gablek tahlil kayak apa? Alhamdulillah, selesai deh. Kenapa? Goceng. Rokoknya jigo. Maaf Pak Mario, kalau saya yang mati, ustaznya kayak begitu, gue mau bangun lagi. Gue samperin, gue cakek di situ juga. Lu pilih-pilih ya, kemarin di sana lu tahlil kaya, Haji Eko, cepet, di Samsu, habis segitunya lu bilang, gue lu tahlil sebagai kata itu, cakek lu tahlil. Ya nggak boleh, bu. Kaya miskin sama, setuju? Jadi kira-kira untung apa rugi malam ini kita ngaji? 1000 orang kita sholatin, tidak ada bandingannya dengan kita ngaji malam ini. Yang ketiga apa? Keutamaan ngaji seperti ini tiap malam kita satu keliling lebih hebat daripada jenguk orang sakit 1000 di rumah sakit. Nengokin orang sakit 1000 gempor ente. Baru 3 ada orang sakit udah ngeluh. Pak dari pagi Pak teman sakit cepet aja. Ntar mama ya habis zuhur katanya temannya anak TK sakit, belum lagi bawa tengkel botol belum bensin habis 150. Nah terus sorenya iya mana nanti sore semakin kita nengok teman juga di rumah sakit anak pergi lagi sehari 3 aja bisa 200 habis gitu nengokin orang sakit apalagi 1000. Udah itu kadang-kadang kita menengok orang sakit kan kagak bawa apa-apa. Kan fadilahnya mah menengok orang sakit sambil bawa yang bisa orang sakit seneng. Makanan, minuman, buah-buahan. Lah ini mah dari BIP. Nih lihat orang sakit sampai tangan kosong. Ke rumah sakit Assalamualaikum Pok, gimana sehat? Lumayan Pok, dadanya udah mulai plong. Syukur tuh.
Kata yang sakit, Pak, ibu itu dimakan itu ada anggur, ada jeruk. Iya terima kasih, itu gratis di rumah sakit. Anggur sama jeruk, busuk kami tiap udah sore, mudah-mudahan ibu cepat sembuh. Sebentar Bu, itu bawa aja Bu, roti segala macam itu. Lah dari rumah sakit juga gitu. Nggak sampai dari PK gak bawa apa-apa dari rumah sakit. Jeruk orang sebenarnya, Bu jangan dibawa, dia kan sakit perlu jeruk. Iya orang sakit ngapain mulutnya. Dia di sini gak makan, kalau boleh sama dokter ngapain makanin anggur yang kita bawa. Bu lihat dari dulu kalau mau apa dari rumah sakit atau minum ya gempel soalnya gue Allah bukan dia ya tuh Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW dijelaskan man fariha bi dukhuli Ramadan haramullah jasadahu 'ala nar. Siapa yang gembira menyambut datangnya Ramadan, gembira yang disertai dengan iman dan dorongan niat yang kuat ingin ibadah di bulan puasa, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Yuk kita bilang gembira bisa masuk Ramadan. Senang, jangan bete, jangan ngeluh. Itu mau puasa udah ngeluh, belum udah puasa udah, kalau udah puasa lagi banyak mati lebaran. Aduh, belum buat buka, belum lagi buat sahur. Gimana ya solusinya? Ya jangan mikir di situ Pak Ahmad, jalankan aja dulu. Ya, jangan mikir nanti puasa gimana banyak budget. Alhamdulillah, ternyata tiap tahun juga dilewatin terus puasa, betul kan? Baju kebeli, anak bajunya baru, suami juga begitu. Ya ternyata buka bisa, sahur juga bisa. Kenapa harus ditakutkan ketika datang bulan puasa seolah-olah akan banyak budget yang bisa keluar? Tapi insya Allah ada gantinya dari keberkahan puasa kita makan. Cuma diganti doang kok. Makan siang dengan makan malam, buka sama sahur. Kadang-kadang saya jarang sahur juga. Ya, saya kalau terakhir ke Mega gitu kan sampai jam 11, 12 itu baru pulang. Kadang-kadang ngemil kan segala kolok segala apa. Datang ke rumah kan gak mungkin makan nasi jam 12 begitu. Tidur aja, bangun sahur. Paling ada makanan yang bekas sore tadi buka. Kalau nasi itu udah malah, apalagi sudah tanggal 25 ke sana tuh. 25, 26 itu kolok udah gak laku tuh. Sedang kenapa? Pedagangnya juga pulang, pembelinya juga kabur. 28, 29 apalagi. Tapi insya Allah kayaknya kalau mudah-mudahan sih COVID selesai ya. Biar kalau mudik kan kasihan di rumah. Di BIP dan badannya kok gede gitu, bisa pulang, bisa mudik aman dan tidak perlu ada aturan yang neko-neko, karena kita ini budaya mudik ini adalah budaya Indonesia, budaya orang Islam, silaturahmi sama orang tua. Bahkan maaf sebelum puasa pun orang Jawa biasanya pulang kampung ziarah ke orang tua, nanti lebaran pulang lagi silaturahmi sama yang hidup, sekalian juga ziarah sama orang tua yang sudah meninggal. Tapi karena COVID kemarin kan gak pernah pulang. Tapi insya Allah hati kita walaupun jauh, hati kita dekat dengan orang tua. Kasih kabar besok mau puasa, minta maaf. Jangan lupa tanggal 28 Maret malam Senin nisfu Sya'ban. Setelah nisfu apa yang dilakukan? Ibu deketin suami, minta maaf menjelang Ramadan. Disitulah pernyataan istri yang paling dalam. Karena perasaan menyesal kalau sampai suami tidak memaafkan satu bulan Ramadan, kayaknya sia-sia puasa saya. Habis Sya'ban malam langsung samperin suami, suruh duduk di bangku, ibu jangan ngeset pakai lutut ya begitu kayak orang Jawa. Nah namanya sungkeman. Terus langsung pegang kedua lutut suaminya. Lalu tunjukkan kepala ibu, letakkan di antara dua paha suami sambil berkata lirih dan dalam. Ayah, nah gitu ya. Kalau yang biasa ya, kalau yang biasa apa sih kan bapak. Kalau yang biasa apa maka, kalau biasa mas mau, kalau biasa apa. Ayah, malam ini setelah diskusi sahabat, mama minta maaf lahir batin ayah. Sebulan ke bulan sampai ke tahun ketemu lagi nisfu Sya'ban, perasaan mama belum bisa jadi istri yang solehah. Bapak
maafin papa mama ya, lahir batin dunia akhirat besok mau puasa, mohon ridhonya mama papa. Kata suaminya, paling dipegang kepalanya sambil menjawab, ngomong. Begitu juga dengan papa mama, minta maaf lahir batin. Papa belum jadi suami yang baik, belum bisa jadi suami yang soleh, belum bisa membahagiakan mama. Papa belum bisa membelikan rumah mewah, mobil mewah, emas intan permata berlian. Mohon maaf mama, belum bisa membahagiain papa. Begitu mendengar omongan begitu langsung dirinya mendengar, emang kenapa begitu? Tadi sekarang gue belum bisa beli rumah sama gua, kagak jadi nangis. Ya, pilih pegang lututnya dulu suami. Kenapa? Ibu kalau suka ke suami harus pegang lutut karena lutut ini besar jasanya. Dengan asbabnya punya lutut inilah papa punya anak 5. Bayangin kalau papa nggak punya lutut. Ya, pasti ada tempat selesai. Begitu kan saya gede jasa ini tuh, bayangin yang nggak usah nggak punya, dua-duanya bisu, repot, repot urusannya. Makanya pegang ya, maaf, salaman, cium dan cium suami. Awas, cium tangan suami dan dihisap. Hisap tangan suami itu keberkahan karena dia siang malam bekerja untuk membahagiakan istrinya. Jangan ditempel di kuping, apalagi di jidat, tapi cium. Keberkahan ada di tangan suami karena suami siang malam kerja pagi pulang buat membahagiakan istrinya. Betul? Tapi kenapa ibu dibeliin, dikasih duit banyak sama suami, pakai baju itulah. Bagi kalau malam kadang-kadang kalau bagi konyolnya kemana-mana cakep, hadir kemana-mana bening, lipstick dipakai, giliran mau tidur, masya Allah. Muka serpuspa ler besker, dada pura perut hokri, paha kayu putih, kaki penuh dengan salompas. Ya, begitu dicium sama suami bertangkis, langsung kepanasan. Kenapa? Karena badannya penuh balsam. Ada istri yang begitu? Tidak menjadi. Aduh, masya Allah. Kadang-kadang mau tidur pak, kaki kasih itu doang, fakir. Ya, mau ngasih mus, lakinya bertangkis deh. Orang badannya apa baik ditempelin. Ya, kadang-kadang maaf dia koyo cabai penuh di badan. Masya Allah. Istri siapa itu? Mudah-mudahan bukan ibunya Bang Aryo. Ya, yang terakhir jemaah sekalian, nanti kita lanjutkan lagi malam Sabtu yang akan datang. Ya, kajian kita masih terkait membahas persiapan bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaannya supaya nanti bulan puasa sudah punya bekal gitu. Ya, untuk menghadapi Ramadan. Pertama, gembirakan hati, siap sambut Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya syahrul rahmah, syahrul mubarakah, syahrul maghfirah, syahrul lailatul qadar wa syahrul idkul minan. كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واستر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا.
أفهمنا من العلوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang mulia Sahibul Baik, orang tua kita Bapak Mario beserta keluarga, mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan dalam hidup, dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan beliau bisa istiqomah. Kedua dan pengurus para sesepuh, ketua RT, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur malam ini biiznillah, dengan izin Allah kita dapat dipertemukan kembali di tempat yang mulia dalam acara rutin kegiatan ta'lim kita di setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan jadi wasilah pertemuan kita, silaturahmi kita, menyebabkan turunnya rahmah, datangnya barokah, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terima tercurahkan kehadiran Allah yang mulia di Jumat Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali agak sedikit lebih awal kita tahlim ini karena nanti setengah 10 saya akan mengisi acara ceramah Isra Mi'raj di Mega Gesi. Jadi mohon maaf nanti kalau selesai langsung saya isi. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada beliau orang tua kita Bapak Mario, dan alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan Majelis Zikir Selamat dan Ta'lim Al-Baddaniyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberadaan majelis kita ini di WIB dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas simpati dan empatinya kepada kami sekeluarga yang baru saja mendapatkan musibah dari Allah berupa meninggalnya orang tua kami. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas rasa simpati kepada kami, doanya, bahkan ada yang datang ke sana sampai selesai purnawagama kedua Pak Syaridi, Pak Pan, Pak Eko, kemudian Pak Irman dan Pak Ustaz Zainal. Saya ucapkan atas nama pribadi dari keluarga dari Jakarta kepada Bapak dan Ibu sekalian. Juga salam dari Umi, beliau belum bisa gabung malam ini karena pada saat ini beliau masih ada di Jakarta, baru pulang nanti malam Senin. Para jemaah sekalian, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadisnya sahih, disimak dan didengarkan baik-baik. Bahwa ada 3 golongan manusia yang dikatakan Nabi rugi, bahkan ada yang memaknainya dengan istilah lahiqatun dhullun wa haqaratun, orang yang celaka dan hina. Celaka dan hina. Ada 3 golongan manusia, dianggap hina, dianggap celaka, dianggap rugi oleh Nabi. Yang pertama kata Rasul, wa rughima an rajulin zakartu indahu wa lam yusalli alayya. Yang pertama berarti orang rugi, orang celaka, di mana namaku disebut di hadapannya, di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Na'udzubillahi min dzalik. Pantas kalau kata Nabi, al-bakhil, orang paling pelit adalah orang di mana namaku disebut walam yusalli alayya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Itu orang korek tuh. Ya. Kenapa disebut pelit? Ngucapin salawat bayar kagak, kudu bayar taksi duit enggak, bibir ngampleh kagak. Tapi kok berat ngucapin salawat? Ini ciri orang pelit. Kalau mau ngasih duit mah barangkali masih mikir-mikir, usaha susah, nyari duit susah, dikasih ke orang mungkin masih mikir. Baju juga begitu,
harta apalagi tanah mah ya mahal begini. Ya kayaknya mikir-mikir buat ngasih orang tanah 100. Kalau perjalanan. Ya. Selesai tes. Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wa barik alaihi. Saya tanya, bayar enggak? Ibu-ibu gede ya? Nah, nambah ya? Enggak. Tapi kenapa kalau sampai orang mengandung Nabi Muhammad gak baca sholawat, itu orang terpelik kata Nabi, orang rugi. Sebab kenapa kata Nabi, man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan balas dengan 10 kali. Maksudnya bukan salawat seperti salawat kita kepada Nabi, tapi rahmat turun dari Allah buat orang yang baca salawat 10 kali Allah balas. Sayangkan ucap 1 dibayar 10. Kira-kira kalau telepon marketing ini untungnya gede apa dikit? Wa man shalla alaihi asyran, siapa orang yang salawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah akan balas salawat kita dengan 100 kali. Ya Allah, 10 dibayar 100. Wa man shalla alaihi mi'atan, siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, kata Allah, kata Nabi, dia akan dicatat bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Dicatat oleh Allah bebas dari sifat munafik dan dibebaskan dari api neraka. Wa askanahullahu ta'ala minasyuhada, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang yang mati syahid. 100 kali salawat. Ya, padahal mepet banget itu. Dari ngeliwat pergi 100 dapat. Allah. Tapi benar ngamalinnya. Tapi kalau udah ngomongnya tetangga di bawah pohon ceri bisa 1000 kalimat keluar itu. Di bawah pohon mangga sambil ngerujak, si anu bisa 500 kalimat keluar dari mulut itu. Tapi bukan di baik-baik, di mega regensi. Kalau di baik-baik mahal, yang ngomong bayar. Ya. Masya Allah. Bahkan saya diijazahin satu salawat yang Nabi mengatakan orang ini kalau membaca salawat maka wajib syafaat, aku wajib memberikan syafaat kepadanya. Nabi mengatakan sini wajib aku memberikan syafaat kepada umatku ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yaumul qiyamah. Baca itu salawat. Yang pertama, orang yang rugi dan celaka dengan nama Nabi Muhammad disebut kagak mau salawat. Atau yang kedua kata Nabi, wa rugi ma'an rajulin aindahu awwahu aw ahaduhu mafalan ya'mal fi haqqihima 'amalan yadkhulu bi sababihi al-jannah. Yang kedua, orang yang rugi, orang celaka, bahkan dianggap hina oleh Nabi, di mana dia mendapatkan orang tuanya hidup bersamanya atau salah satu di antaranya yang masih hidup, tapi dia tidak berbuat apa-apa untuk kedua orang tuanya. Padahal dengan sebab itulah dia bisa masuk ke dalam surga. Maksudnya Nabi, kita ini ada orang tua masih hidup, tapi kita tidak melakukan sesuatu yang membuat mereka senang, yang mereka haknya diberikan oleh anak, yaitu rasa kasih sayang, cinta dan perhatian. Maaf, bukan mau balas budi, karena balas budi ke orang tua kata Nabi, dunia dibelah dua. Maaf Pak Mario, nggak bakal bisa membalas budi orang tua. Kenapa ini dicontohkan kepada kita? Agar anak-anak kita ngikutin kita. Bagaimana nanti kita tua udah pada nenek-nenek, kakek-kakek, anak pada bakti sama kita, orang kita yang orang tua kita kayak begitu. Makanya Nabi memberikan garisan tabarrukum abna'akum. Ya, siapa orang yang ingin ditaati oleh anaknya, maka berbuat baiklah kepada orang tuanya. Birrul aba'akum tabarrukum abna'akum. Jadi kita dulu
bagaimana sikap kita. Anak-anak kita bakal nyontek, bakal lihat, bakal ngikuti. Nah sekarang anak orang tua kita cuek, besok jangan salah kalau pas udah kongkong anaknya pada cuek. Pas hari ini udah aki-aki, anaknya pada nggak peduli. Kenapa? Oh dia sama orang tua juga nggak peduli. Apalagi belum ada orang tua keramat hidup. Ya, keramat hidup ada bersama Pak Syahrini. Jaga, itulah yang bisa menyebabkan beliau masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya tadi dalam sebuah keterangan Al-Qamah Qala Haji Romaila, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hai manusia, datanglah kopi. Ini kan berhenti kopi ini ya. Makanya nih kita sepenggal syair mau kopi bapak kayak. Nah, jadi yang kedua kata Nabi, orang yang rugi itu orang yang punya orang tua atau salah satunya masih hidup tidak berbuat apa-apa sehingga mereka bahagia dengan hak yang kita kerjakan bisa menyebabkan kita masuk surga. Yang ketiga kata Nabi, warugi ma'an rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan. Ya Allah kata Nabi, qabla an yaghfir lahu. Yang ketiga, di mana seseorang datang ke bulan Ramadan, dia ada di dalam bulan Ramadan sampai Ramadan selesai, sampai Ramadan kembali meninggalkannya, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Rugi datang Ramadan, ketemu dengan Ramadan, tapi dosa tak terampuni. Berarti kesempatan Ramadan datang tidak digunakan untuk bisa taubat, untuk istighfar, untuk kembali ke jalan Allah sehingga Allah bisa mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena dalam keterangan berikutnya kata Nabi, li'anna Ramadan syahrur rahmah wa maghfirah min Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat dan bulan ampunan dari Allah. Raih rahmatnya, dapatkan ampunannya. Masya Allah. Kemudian kata Nabi, fa illam yaghfir lahu fihi fa huwa maghmur. Maka jika seseorang bulan Ramadan sampai selesai dosa tidak diampuni, fa huwa maghmur, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi manfaatkan besok Ramadan ini, awal Ramadan rahmah. Yang pertama bulan Ramadan 10 harinya rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Barang siapa yang dipandang oleh kasih sayang Allah, Allah katakan haram dia masuk ke neraka. Siapa yang diharamkan masuk neraka? Jamaah Al-Bandaniyah. Bil khusus yang istiqomah. Teristimewa yang malam ini hadir. Lebih khusus yang punya rumah. Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa ini Mas Aridi. Kenapa? Karena memang Ramadan ini tempat kancah candera di muka, di mana manusia digodok, ya, sehingga menjadi melahirkan manusia yang fitrah. Kembali satu Syawal yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah manusia bak seperti bayi yang baru lahir. Jadi Idul Fitri itu nanti bukan baju baru, gamis baru, sepatu baru, jilbab baru, bukan. Yang baru itu hatinya karena bersihnya dosa. Karena kadang-kadang kan orang Islam dari segala udah mau pengen puasa. Dalam banget sih puasa, pengen kesempatan gue mau puasa udah terlalu banyak, pengen sampai, pengen buka puasa bersama, pengen tadarus, pengen
lagi. Begitu masuk puasa dapat seminggu. Ya kalau banget sih puasa, ya cuma lebaran ini. Aduh, buruan apa lebaran. Usang. Kenapa gitu? Saya udah 3 setel baju nih. Udah 3 setel baju. Bahkan ibu mau belum lebaran bajunya. Walaupun belum lunas. Ya. Nah, alhamdulillah saya pikir kemarin ceramah di Cikarang sekalian tawakul udah dapat gamis, dapat koko, dapat sorban dari jamaah ibu-ibu tahun jannah tanda baru. Kalau dari Al-Bantannya belum ada gambar-gambar. Belum ada gambar. Belum ada di Lauhul Mahfuznya pun belum ditulis. Belum. Ya betul. Kalau di Miftahul Jannah mas sudah. Ya. Nah, besok nanti di Al-Harakah itu pas hari Ahad pagi. Tadi juga sambil ngasih informasi ada jamaah saya ketua RT 09 jamaah saya Al-Bantannya Al-Harakah meninggal dunia. Ya, siapa kan? Pak Mustari, beliau ada Jawa, tapi karena dikomitkan maka beliau dibungkus dengan plastik dan dibetikan, dikumpulkannya di Pasir Tanjung, Cikarang Timur. Tapi saya instruksikan kepada jamaah daripada Jumat untuk sholat gaib, sholat jenazah gaib. Tanya gimana Kiai? Lihatnya, dia boleh diajar gitu baik. Saya usolli, saya bilangkan usallil mayyiti fulan bin fulan ghaiban. Arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Saya niat menyolatkan mayit, namanya disebut kalau nggak ada. Kalau ada depannya sholli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau jenazahnya di depan. Kalau jenazah gaib itu nggak ada jenazahnya, tapi di mana-mana. Kan pernah diajarin praktekin. Ya, boleh praktekin belum, karena yang matinya di sini. Kalau membungkus alhamdulillah udah diamalin oleh Pak Mukhlis, Pak Pangat. Ya, cuma nanti perlu di terus dilatih lagi supaya lebih baik dalam mengurus jenazah. Karena itu pakaian terakhir manusia untuk kembali kepada Allah. Maka dilakukan yang terbaik. Ya, diurus dengan yang baik, dibungkus juga dengan baik. Para jemaah sekalian, kemudian dikatakan oleh Nabi, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan," apabila datang malam pertama bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, "Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu." Kata Allah, barang siapa yang mencintai kami, kami akan mencintai. Ya, jadi malam pertama Ramadan kita mencintai Allah, Allah pun akan mencintai kita. Wa man dzalladzi yadlubuna fanadlibuhu. Barang siapa mereka mencari kami, kami pun akan mencari mereka. Jadi kalau kita mencari Allah, Allah akan mencari kita. Kemudian kata Nabi, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu. Barang siapa yang beristighfar kepada kami, maka kami akan mengampuni dosanya. Kenapa? Bihurmati Ramadan. Ini semua dilakukan oleh Allah karena kehormatan, kemuliaan Ramadan. Berarti Ramadan bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah, kita bisa dicintai Allah, dan kita bisa diampuni dosanya oleh Allah. Hebatnya Ramadan. Jangan sia-siakan. Hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan. Gunakan waktu. Makanya banyak orang yang kalau bulan puasa makan perek, dagang ibu sebagai konsentrasi ibadah. Tapi ada juga begitu bulan puasa bisnis apa baik. Kolak ya dagang. Biasa di bulan lain dagang kolak, begitu lebaran dagang kolak. Masya Allah. Fayamurullahu ta'ala al-karamil katibin fi syahr Ramadan. Lalu Allah memerintahkan malaikat pencatat amal yang mulia. Apa kata Allah? Wahai para pencatat amal, di dalam bulan Ramadan ini bi'ayyatubu lahumul hasanat, tulis saja amal-amal mereka yang baik-baik saja. Di bulan Ramadan tolong catat, tulis mereka amalia yang cakep-cakep saja. Kata Allah, wala yatubu alaihimus sayyi'at. Jangan ditulis yang jelek-jeleknya.
karena rahmat berkahnya Ramadan, Allah bilang jangan ditulis yang jelek-jeleknya atas hambaku, yang baik-baik aja tulis. Taraweh, puasa, ya, kemudian sedekah, baca Quran, tadarus dan lain sebagainya. Tulis yang jelek-jeleknya jangan. Keburukan akan ditutup dan tidak ditulis oleh Allah karena kemuliaan bulan Ramadan. Wa yaqul ta'ala anhum dzunubahumul wadiyah. Wa yaqul Allah menghapus, menggubah, mentipek dosa-dosa mereka yang telah lalu karena juga kemuliaan Ramadan. Masuk Ramadan, dosa kita yang lalu habis diampuni oleh Allah. Sekarang aja dia malam 1, makanya rugi ya gak mau ngaji ya. Setiap malam 1 ngaji kita taklim malam 1 itu kehebatannya apa Bu? Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada nggak orang yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat? Ya terawih 23 udah mendapat important, apalagi imamnya lemot ya. Kotak amal penuh sholat karet. Kemudian Muhammad ketua DKM, tolong dong pas hari ini jangan dipakai imam, jalan banget. Ya, Masya Allah, yang cepet aja dong, sajena. Pamanat jangan, jangan begak gua, ikutinnya, tunggu. Apalagi 1000 rakaat, tapi ini duduk di sini lebih hebat pahalanya kata Nabi dari 1000 rakaat salat sunnah. Masya Allah. Kalau kebita apa begitu. Yang kedua, duduk di sini majelis taklim setiap malam 1 kita keliling dari grup 1, grup 2 dan seterusnya. Apa kata Nabi? Lebih hebat pahalanya dari menyolatkan 1000 orang jenazah. 1000 orang disolatin dalam 1 kali. Ada nggak orang yang setua ini pernah nyolatin 1000 jenazah? Pak Mario kayaknya belum ratusan. Puluhan belasan ya kayaknya mah belum ya. Pak Eko, Papangan, kenapa orang yang matinya jarang? Kalau seminggu sekali makali repot tuh sudah tahlilnya. Soal tahlil, sering tahlil apa di Ustaz ya. Tapi kalau di kampung banyak orang mati, apa nama Ustaz gemuk. Tahlil tiap malam bekakak dapat, belum ngaji di kuburan ya, sekali tahlil cepet rokok samsu. Yang mati orang kaya, yang miskin jingko, amplopnya goceng. Biasanya Ustaz pilih-pilih tuh kalau Ustaz PA tadi. Yang orang kaya mati banyak duitnya, buahnya enak, amplopnya tebel, rokoknya disamsu, tahlilnya gimana? Aqul dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sampai 100, sampai 150. Gila miskin nenek-nenek kagak gablek. Lampunya dia 5 watt, pengen tidur. Mandi sama orang mana kali yang tahlil. Ustaznya dia juga itu yang pimpin. Masya Allah. Gila nenek-nenek kalau lebih tahlil kayak kawe. Alhamdulillah makan selesai deh. Kenapa? Goceng. Rokoknya dihimbau. Maaf Pak Mario, kalau saya akan mati, Ustaznya kayak begitu, gue mau bangun lagi. Gue samperin, gue cakek di situ juga. Lu pilih-pilih ya, kemarin di sana lu tahlil kaya, Haji Eko, cepet, di Samsu, aku segitunya lu gila, gue lu tahlil sebanyak berapa itu, cakek lu tahlil. Ya nggak boleh, bu, kaya miskin sama, setuju? Jadi kira-kira untung apa rugi malam ini kita ngaji? 1000 orang kita sholatin, tidak ada bandingannya dengan kita ngaji malam ini. Yang ketiga apa? Keutamaan ngaji seperti ini tiap malam kita satu keliling lebih hebat daripada jumlah orang sakit 1000 di rumah sakit. Nengokin orang sakit 1000 gempol ya, baru 3 aja orang sakit udah ngeluh. Pak dari pagi Pak ada teman sakit cepet aja.
Ntar mama ya habis zuhur katanya temannya anak TK sakit, belum lagi bawa tengkel motor dulu bensin habis 150. Nah terus sorenya iya mana di sore habis maghrib kita nengok teman juga di rumah sakit anak pergi lagi sehari 3 aja bisa 200 habis gitu nengokin orang sakit apalagi 1000. Udah itu kadang-kadang kita menengok orang sakit kan kagak bawa apa-apa kan fadilahnya mah menengok orang sakit sambil bawa yang bisa orang sakit seneng, makanan, minuman, buah-buahan. Lah ini mah dari BIP nih lihat orang sakit tapi tangan kosong. Ke rumah sakit sama ibu, Pok, gimana sehat? Lumayan, Pok, dadanya udah mulai plong, syukur tuh. Kata yang sakit, Pak, ibu itu dimakan itu ada anggur, ada jeruk. Iya terima kasih, itu gratis di rumah sakit. Anggur sama jeruk, udah pasti dia udah sore, mudah-mudahan ibu cepat sembuh. Sebentar Bu, itu bawa aja Bu, roti segala macam jeruk. Lah dari rumah sakit dia beda. Dasar peak. Dari PIP kagak bawa apa-apa dari rumah sakit jeruk orang sebenarnya Bu jangan dibawa dia kan sakit perlu jeruk. Iya orang sakit ngapain mulutnya dia mah di sini kagak makan kagak boleh sama dokter ngapain makanin anggur dengan kita bawa buset dari dulu kalau mau apa dari rumah sakit atau minum gempol soalnya boleh Allah bukan jamaah ya tuh Masya Allah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Siapa yang gembira menyambut datangnya Ramadan, gembira yang disertai dengan iman dan dorongan niat yang kuat ingin ibadah di bulan puasa, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Yuk kita jangan gembira bisa masuk Ramadan. Senang jangan bete, jangan ngeluh. Itu mau puasa udah ngeluh dulu ya puasa udah. Kalau udah puasa lagi banyak waktu lebaran. Aduh, belum buat buka, belum lagi buat sahur. Nah, gimana ya solusinya? Ya, jangan mikir di situ Pak Ahmad. Jalankan aja dulu. Ya, jangan mikir nanti puasa gimana banyak budget. Alhamdulillah. Ternyata tiap tahun juga dilewatin terus puasa, betul kan? Baju kebeli, anak bajunya baru, suami juga begitu. Ya ternyata buka bisa, sahur juga bisa. Kenapa harus ditakutkan ketika datang bulan puasa seolah-olah akan banyak budget yang bisa keluar? Tapi insya Allah ada gantinya dari keberkahan puasa kita makan. Cuma diganti doang kok. Makan siang dengan makan malam, buka sama sahur. Kadang-kadang saya jarang sahur juga. Ya, saya kalau terakhir ke Mega gitu kan sampai jam 11, 12 itu baru pulang. Kadang-kadang meal kan segala kok segala apa. Datang ke rumah kan gak mungkin makan nasi jam 12 begitu. Tidur aja, bangun sahur. Paling ada makanan yang bekas sore tadi buka. Kalau nasi itu udah malah apalagi sudah tanggal 25 saja tuh. 25, 26 itu kalau udah ada aku tuh. Sebab kenapa? Pedagangnya juga pulang, pembelinya juga kabur. 28, 29 apalagi. Tapi insya Allah kayaknya kalau mudah-mudahan sih kopi selesai ya. Biar kalau mudik kan kasihan di rumah. Di BIP dan kok DP gitu. Bisa pulang, bisa mudik. Aman dan tidak perlu ada aturan yang neko-neko. Karena kita ini budaya mudik ini adalah budaya Indonesia. Budaya orang Islam silaturahmi sama orang tua. Bahkan maaf sebelum puasa pun nek orang Jawa biasanya pulang kampung ziarah ke orang tua. Nanti lebaran pulang lagi silaturahmi sama yang hidup, sekalian juga ziarah sama orang tua yang sudah meninggal. Tapi karena COVID kemarin kan gak pada pulang. Tapi insya Allah hati kita walaupun jauh hati kita dekat dengan orang tua. Kasih kabar besok mau puasa minta maaf. Jangan lupa tanggal 28 Maret malam Senin nisfu Sya'ban. Setelah nisfu apa yang dilakukan? Ibu deketin suami, minta maaf menjelang Ramadan. Disitulah pernyataan istri yang paling dalam karena perasaan menyesal kalau sampai suami tidak memaafkan satu bulan Ramadan kayaknya sia-sia puasa saya. Habis Sya'ban malam langsung samperin suami, suruh duduk di bangku, ibu jangan ngeser pakai lutut.
Ya begitu kayak orang Jawa. Nah namanya sungkeman. Terus langsung pegang kedua lutut suaminya, lalu tumpukan kepala ibu, letakkan di antara dua paha suami sambil berkata lirih dan dalam, ayah. Nah gitu kan. Kalau yang biasa ya, kalau yang biasa papa silahkan bapak, kalau yang biasa abang maka, kalau biasa mas mau, kalau biasa ayah. Malam ini setelah ibu sahabat, mama minta maaf lahir batin ayah. Sebulan ke bulan sampai ke tahun ketemu lagi nisfu sahabat, perasaan mama belum bisa jadi istri yang solehah. Papa maafin papa mama ya, lahir batin dunia akhirat besok mau puasa, mohon ridhonya mama papa. Kata suaminya, paling dipegang kepalanya sambil menjawab, ngomong. Begitu juga dengan papa mama minta maaf lahir batin. Papa belum jadi suami yang baik, belum bisa jadi suami yang soleh, belum bisa membahagiakan mama. Papa belum bisa membelikan rumah mewah, mobil mewah, emas intan permata berlian. Mohon maaf mama, belum bisa ngebahagiain papa. Begitu mau dengar omongan begitu langsung dirinya mendengar, emang kenapa gitu? Tadi sekarang gue belum bisa beli rumah sama gua, kagak jadi nangis. Ya, Lili pegang lututnya dulu suami. Kenapa? Ibu kalau suka ke suami harus pegang lutut, karena lutut ini besar jasanya. Dengan asbabnya punya lutut inilah papa punya anak 5. Banyak entah kalau papa nggak punya lutut. Gitu. Ya pasti ada tempat selesai begitu mas. Gede jasanya lutut, bayangin yang nggak usah nggak punya, dua-duanya bisu repot urusannya. Makanya pegang ya, maaf, salaman, cium dan cium suami. Awas, cium tangan suami dan dihisap. Hisap tangan suami itu keberkahan, karena dia siang malam bekerja untuk membahagiakan istrinya. Jangan ditempel di kuping, apalagi di jidat, tapi cium. Keberkahan ada di tangan suami, karena suami siang malam kerja banting tulang buat membahagiakan istrinya. Betul? Tapi kenapa ibu dibeliin, dikasih duit banyak sama suami, pakai baju itulah. Bagi kalau malam kadang-kadang kagak bagi baju. Kalau maunya kemana-mana cakep, hadir kemana-mana bening, lipstick dipakai, giliran mau tidur, masya Allah. Muka serpuspa ler besker, dada pura perut hokri, paha kayu putih, kaki penuh dengan salompas. Ya begitu dicium sama suami berpakis, langsung kepanasan. Kenapa? Karena badannya penuh balsam. Ada istri yang begitu? Banyak. Tidak menyatu. Aduh, masya Allah. Kadang-kadang mau tidur pak, kaki kasih itu fakir. Ya, mau ngasih ingus, lakinya berpakis be. Orang badannya apa baik ditempelin. Ya, kadang-kadang maaf ibu yang koyo cabai penuh di badan. Waduh, istri siapa itu? Mudah-mudahan bukan ibunya Bang Aryo. Ya, yang terakhir jemaah sekalian, nanti kita lanjutkan lagi malam Sabtu yang akan datang. Ya, kajian kita masih terkait membahas persiapan bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaannya, supaya nanti bulan puasa sudah punya bekal gitu. Ya, untuk menghadapi Ramadan. Pertama, gembirakan hati, siap sambut Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya syahrul rahmah, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul lailatul qadar wa syahrul idkun minan nar. Itulah Ramadan.
Seperti harapan saya tadi, kita doa sebelum doa kita baca Fatihah. Pertama kita hadiahkan Fatihah ini buat beliau, Pak Mario dan Ibu sekeluarga selalu bahagia ya. Jadi rumah tangga yang begitu terharu, kata orang sudah mengkacai dari salawi kadarat jadi saloga, kacai kudu rajin mandi kadarat kudu rajin sholat, ceperan sunnah ceperan jawab naon eta itu nanti artinya untuk terawih seia sekata. Mudah-mudahan semua jamaah Al-Bantaniyah istiqomah hidup rumah tangganya sampai kakek nenek, bahkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu cukup satu ya. Kalaupun mau dua silahkan mangga. Itu bukan urusan saya, urusan masing-masing. Tapi ingat ada yang gagal masuk surga. Begitu bisa, malaikat nanya, kamu di dunia berapa? Rumahnya 4. Mobil 4. Kontrakan 40. Bangun masjid saya kedua, musola 3, pesantren mungkin nggak kehitung, jadi piatu, apa, jaga-jaga tua sudah saya tentu nih. Intinya haji juga 4 kali, 5 kali, barangkali ada malaikat. Umroh saya hampir tiap tahun. Kata malaikat, kamu luar biasa amal solehnya, maka kamu diponis masuk surga. Berangkat nih orang masuk surga. Begitu mau masuk surga dipanggil malaikat, pulang sini sebentar. Ada apa malaikat? Kan lebih urusannya. Sebentar saya mau tanya, kamu mobil 4, rumah 4, kontrakan 40, segala banyak, mobil, pesantren, berbangun, masjid, musola, gabungan. Kamu cakap kamu. Tapi saya bertanya, kamu istri kamu di dunia berapa? 1. Kenapa nggak 2, 3, 4? Allah kan nyuruh nganjurin, walaupun tidak wajibkan. Saya takut sama istri saya, wahai malaikat. Malaikat langsung tegas, karena kamu takut kepada istri, maka kamu gagal masuk surga. Yang betul kamu harus takut kepada Allah. Takbir. Jadi yang takut istri di dunia tidak punya istri karena takut, maka di akhirat gawat bisa datang. Karena kamu lebih takut istri daripada takut kepada Allah. Kata Pak Maria benar juga. Aduh, kata bos mantap. Kata Pak RT yes. Ada pendukung bos. Tapi yang penting ibu sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, penuh rahmat dan penuh cinta kasih sayang. Saya doakan selama terbaik dari saya buat keluarga besar jamaah Al-Bantaniyah tetap istiqomah dalam rumah tangga bahagia dan rezeki halal berkah buat lokal ibadah. Khusus liruhi wa jasadi wa sihati wa afiyati wa quwwati wa salamatihi untuk Bapak Mario dan Ibu keluarga, juga jemaah Majelis Al-Bantaniyah, keluarga besar Al-Bantaniyah, khususan ya Allah, Yahul Mahmud Al-Maghfur Abah Haji Maksud bin Haji Anjah wa Al-Marhum Hadratil Mukarram Abi Muhammad Suhaili bin Kasman Allah Yarham. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Angkat kedua tangannya kita doa. Biar wajah kita ke telapak tangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an ta'ala kullu sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Salatan tuntina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min adh-dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal المسلمات وخصوصا إلى حضرة أهل القبور المرحوم المغفور Abah Haji Maksud bin Haji Hamzah al-Marhum al-Maghfur, Bapak Suhaili bin Kasman min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ahli al-qubur jamaah Majlis Ta'lim Al-Bantaniyah. Ghafarallahu lana wa lahum wa lahunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi basari, Allahumma afina fi sami la ilaha illa anta
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم طول امورنا منفعه وخدمه لديننا ودنيانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Jamaah sekalian, mohon maaf barangkali malam ini saya tidak bisa ikut makan berjamaah karena saya 5 menit lagi langsung mau izin berangkat ke tempat acara Isra wal Mi'raj. Mungkin Bapak Mario juga sudah dibisikin oleh Pak Mukhlis kalau saya mau ada acara, dan juga sudah dibisikin tolong dibungkusin aja gitu. Gitu ya, mohon maaf ini Pak Mario ya, jangan diambil hati ya, saya cuma bercanda, tapi tolonglah diambil tindakan. Ya, syukran lillahi wassalamah ala ikhtikan bisawah dan salat bertiga tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'da kajian Al-Bantannya. Suguhan santapan jasmaninya sop iga campur sop buntut. Ayo bos, ada sop bos. Masya Allah. Ayo ibu-ibu. Berkah. Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh, nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk pira? 5. Nah, zaman akhir ora trimo 5 ribuan.